hanya sehingga angkatan best practice yang ke-7 itu sudah berada pada pertemuan kedua. Ibu dan Bapak, biasanya untuk kegiatan itu ada moderator, ada narasumber. Seperti kemarin ada moderatornya saya, lalu narasumbernya Prof. Tri Marhaini. Nah, karena hari ini tumbukan semua, Prof. Tri itu sibuk, teman-teman panitia itu juga sibuk semua. Kita punya 4 ruang seperti ini. Ada digital, ada ini, nanti ada forum ilmiah, banyak kegiatan hari ini. Maka ini ceritanya 3 in 1. Jadi saya ya moderator, saya ya narasumber. Ini karenanya ya saya atur-atur sendiri, gitu ya. Saya sampaikan sendiri. Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa bekerja sama, membantu saya, sehingga di pertemuan kedua itu bisa berjalan lebih baik dari hari kemarin. Begitu Ibu dan Bapak ya. Jadi saya narasumber itu juga sekaligus melihat teman-teman yang mau masuk, begitu ceritanya. Yang teman mau masuk ini kan harus saya admit juga. Jadi saya double-double. Ya mengadmit, ya memoderatori saya sendiri, gitu ya. Yang juga memberikan materi nanti. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum kita memulai, supaya kegiatan kita dari awal sampai akhir itu dapat berjalan dengan baik, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan Ibu Bapak, dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ibu dan Bapak, kita mencoba membangun budaya sendiri ketika kita sudah memulai kegiatan, masing-masing meng-mute sendiri ya. Di mute sendiri ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, baru nanti Ibu dan Bapak akan membuka ini supaya bisa raise hand. Nanti pertanyaan tanya jawab kita itu menggunakan chat boleh, menggunakan raise hand itu juga boleh ya. Oke, Ibu dan Bapak. Saya akan melanjutkan materinya Prof. Tri. Kemarin Prof. Tri memberikan materi itu fokusnya pada bab 1. Ya. Nah, sekarang saya melanjutkan bab 2, tapi di bab 2 itu tidak bisa terpisah oleh bab sebelumnya. Oleh karenanya, saya akan mencoba merunutkan kembali alur berpikir yang bisa dilihat dari judul. Bisa dilihat ya, tapi bukan satu-satunya. Karena apa? Di judul itu sebenarnya bisa ditulis, judul itu sebenarnya bisa dirumuskan setelah kegiatan itu selesai berlangsung. Jadi dengan kata lain, judul itu bisa belakangan sebenarnya. Tapi kalau di dalam penulisan itu sudah ada kerangka berpikir yang mapan, gitu ya, dan itu sudah bisa tergambar di judul, maka judul itu bisa ditarik sampai ke bawah. Ke bawah itu artinya dipakai untuk alasan berpikirnya di bab 1, di mana bab 1 itu isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 4 hal yang kemarin sudah kita ikuti bersama, ada kemungkinan Ibu Bapak sudah menyusun setelah itu. Setelah itu artinya setelah menyusun sampai dengan manfaat, Ibu dan Bapak sudah menuju ke bab 2. Ya. Kemarin juga sudah saya contohkan alur berpikir
penulisan best practice yang dituntunnya melalui lembar kerja. Tapi lembar kerja ini, Bu dan Bapak, sebenarnya bukan tugas seperti kalau Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya workshop, dan lain-lain, di mana tugas itu dipakai sarana menentukan kelulusan. Nah, untuk kali ini, kita ubah polanya. Yang kita ubah adalah lembar kerja itu bukan tugas yang harus Ibu Bapak kerjakan, yang nanti kami gunakan sebagai acuan menentukan Ibu Bapak lulus dan tidak demikian. Namun, saya ajak menggunakan lembar kerja itulah alur berpikir kita itu dituntun dalam penulisan best practice. Ya. Kemarin juga saya sampaikan jika LK yang saya contohkan kepada Ibu dan Bapak itu LK ketika saya ikut best practice angkatan 1. Sementara seperti yang saya sampaikan tadi, setelah berjalan kegiatan itu, bisa saja judul itu berubah. Begitu. Maka kemarin Prof. Tri menyampaikan, tolong jangan berkutat, hanya berkutat pada judul. Nah, sekarang berangkat dari apa yang saya sampaikan bahwa judul itu bisa berkembang, berarti ada kemungkinan LK yang saya contohkan kepada Ibu dan Bapak itu sudah berubah lagi. Karena apa? Dalam perjalanannya, waktu LK itu saya susun, saya belum mengerjakan kegiatan itu. Tapi setelah saya kerjakan, ternyata kemampuan, kesempatan, peluang, masalah yang saya selesaikan ternyata berubah. Karena berubah, judul saya juga berubah. Begitu. Itu Ibu dan Bapak ya. Nah, kenapa hal-hal ini saya ceritakan? Supaya nanti ketika Ibu dan Bapak juga mengalami seperti saya, Ibu dan Bapak bisa mengantisipasi. Oh, enggak usah bertanya lagi kepada narasumber, kepada siapa-siapa, bahwa judul itu bisa berubah. Ya. Jadi sekali lagi, judul itu bisa berubah. Mungkin hari ini, mulai kemarin sampai hari ini, sudah matang dengan judul itu, namun karena belum dijalankan, masih belum ada pengalaman, judulnya itu sudah dipandang matang, mantap. Ini begitu selesai, judulnya diutarakan, disampaikan, sudah oke, lalu Ibu dan Bapak jalan, ternyata permasalahannya tidak itu setelah dijalankan, berkembang ke yang lain, silakan judulnya diubah. Gitu ya. Nah, itu pengantarnya dulu. Nah, berikutnya saya mencoba melanjutkan dari PPT-nya Prof. Tri kemarin. Ya, pengantarnya dulu ya. Nah, ntar kemarin ini, apa bisa dilihat PPT-nya Prof. Tri kemarin di layarnya? Bisa ya? Oke. Bentar, untuk tes saja. Ya. Pak Abdullah bisa membaca ini? Coba Pak Abdullah bisa di-unmute suaranya. Pak Abdullah bisa meng-unmute suaranya? Halo, bisa Bu, bisa. Bisa ya, oke. Oke ya, saya lanjut ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Tri ini, tidak saya ulang. Tidak saya ulang. Kita coba lanjutkan ke bagian yang ini. Kemarin sudah, ini sudah. Ya. Nah, ini sudah, ini. Jadi, Ibu Bapak sehari ini fokus kita
capaian kita bersama-sama kita arahkan ke ini, terrealisasinya bab 2. Sekilas mengulang penjelasan dari Prof. Tri kemarin, bahwa ada hal yang membedakan antara kajian teori dengan kajian pustaka. Ketika kita menyelesaikan masalah, lalu penyelesaian masalah itu memerlukan strategi khusus, maka strategi yang kita gunakan itu perlu dilandasi oleh teori-teori yang relevan. Maka yang saya sampaikan tadi itu kita kenal dengan kajian teori. Jadi kajian teori itu dipakai untuk menguati, ya, memberi penguatan atau melandasi atau teori-teori yang mendukung strategi yang kita pilih. Teori yang mendukung strategi yang kita pilih. Mengapa perlu diberikan strategi ini, teori ini, perlu didukung? Maksudnya strategi yang Ibu Bapak lakukan, itu perlu didukung oleh teori yang ada, karena best practice itu sebenarnya juga termasuk karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, berarti harus didukung oleh teori sehingga keilmiahannya itu dapat diakui orang. Ya. Jadi itu alasannya. Mengapa harus ada teori yang mendukung dari strategi yang kita pilih. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan kembali lagi ke ini. Nah, sebelum Ibu dan Bapak itu melaksanakan kegiatan yang nanti dijadikan sebagai pengalaman terbaik, best practice, pada prinsipnya digunakan untuk menyelesaikan masalah, kan begitu ya? Digunakan untuk menyelesaikan masalah. Strategi yang kita pilih, kita kuati dengan teori-teori, supaya ilmiah. Tapi ketika kegiatan itu sudah dijalankan, pasti akan mendapat hasil. Nah, hasil dari strategi terpilih, tanda petik, tindakan yang kita pilih, dalam menyelesaikan masalah, lalu ada hasilnya, maka hasil itu perlu disandingkan dengan hasil-hasil temuan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil best practice pernah dilakukan oleh orang lain. Ya. Nah, yang demikian itu namanya kajian pustaka. Ya. Jadi, saya ulang kronologis berpikirnya. Ketika kita punya masalah, masalah itu diselesaikan menggunakan strategi X, maka strategi X tadi supaya ilmiah perlu dilandasi oleh teori-teori. Yang demikian namanya kajian teori. Berarti di dalam kajian teori itu dibutuhkan karena tindakan kita itu harus ilmiah. Jadi, supaya tindakan kita ilmiah, maka kita nggak semau gue gitu. Harus ada landasan teorinya. Nah, kalau begitu, Ibu Bapak apa yang harus dilakukan ketika harus ada landasan teori? Tidak ada selain membaca teori-teori terkait dengan strategi yang dipilih.
Dari mana membacanya? Selama kita work from home, selama kita bekerja di rumah, selama semuanya berbasis digital, maka kita akan memburu, menggali buku-buku dari buku-buku elektronik. Berarti nanti Ibu dan Bapak perlu belajar, perlu mencari pedoman, perlu mencari buku pegangan, cara-cara merujuk, cara-cara mengutip. Begitu. Di mana merujuknya? Di mana dapat dari bukunya? Bisa dari internet. Bagaimana nanti menuliskan di dalam rujukan itu? Itu tadi yang saya katakan. Perlu mencari buku pedoman pengutipan. Kemarin Prof. Tri sempat menyampaikan ada pedoman itu yang sering dipakai itu apa. Itu ada petunjuknya. Jadi kok misalnya merujuk dari buku yang itu didapatkan dari internet, cara menuliskan rujukan seperti apa, merujuk dari jurnal, tapi jurnalnya itu berbasis elektronik, merujuknya seperti apa, ada kutipan, tapi kutipannya itu didengarkan di televisi. Didengarkan pada saat saya memberi materi ini. Itu cara mengutipnya seperti apa, itu ada ketentuannya. Maka sekali lagi, kita sudah mulai ditantang ketika masuk ke bab 2. Apa tantangannya? Tantangannya adalah kita harus mau mencari satu pedoman cara merujuk. 2, sumber-sumber yang harus kita rujuk dari berbagai media, dan peluang yang paling besar sekarang ini, medianya itu adalah elektronik. Jadi digital, jadi di internet. Begitu. Ya. Itu untuk mencari landasan-landasan teori yang bisa memperkuat strategi yang kita pilih dalam penyelesaian masalah. Ya. Di situ disebutkan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian masalah yang didukung oleh pengawas, yang dilakukan oleh pengawas. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian. Kalau tadi saya katakan strategi yang kita pilih, itu juga perlu ada landasan teorinya. Strategi yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah, nanti pada akhirnya hasil akhir dari penyelesaian masalah itu adanya produk-produk tertentu dari penyelesaian masalah tadi. Misalnya produknya berupa kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran misalnya. Kemampuan guru menyusun penilaian higher order thinking skill. Kemampuan kepala sekolah menyusun RKS, dan lain-lain. Itu merupakan hasil, merupakan produk. Nah, produk-produk, hasil-hasil dari strategi yang Ibu Bapak pilih perlu dikuati, baik itu teori maupun hasil penelitian orang lain. Nah, ketika kita menyandingkan dengan hasil penelitian orang lain, itulah yang kita kenal dengan tinjauan pustaka. Jadi baik kajian teori maupun tinjauan pustaka, keduanya itu kita butuhkan pada saat Ibu dan Bapak menyelesaikan permasalahan sampai menghasilkan sesuatu sebagai indikator bahwa permasalahan itu terselesaikan. Itu ya. Nah, di sini disebutkan kajian teori,
atau tinjauan pustaka itu dapat berupa laporan hasil penelitian atau hasil best practice terdahulu yang relevan dengan tema best practice yang sedang dilakukan, baik di dalam jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku. Ini tadi yang saya katakan, kita perlu ada buku pedoman, buku pegangan yang bisa dipakai acuan cara merujuk. Pengalaman saya, Ibu dan Bapak, saya biasanya menggunakan PPKI. PPKI itu pedoman penulisan karya ilmiah yang saya dapatkan dari ketika kita belajar di kampus dulu. Jadi bisa saja kampus terdekat. Yang di saya itu saya dari Malang, Ibu dan Bapak. Yang saya pakai itu PPKI-nya Universitas Negeri Malang. Bisa saja pakai PPKI-nya UNM, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Padang, dan seterusnya. Saya yakin untuk mendapatkan buku PPKI itu tidak sulit, karena di internet itu biasanya juga ada. Ya. Selain pedoman yang umum dipakai untuk penulisan jurnal, jurnal-jurnal nasional, jurnal internasional, itu ada di APA, Asosiasi Pedagogi Amerika. Itu yang dipakai acuan internasional. Nah, itu ya. Ini nanti ada dua pilihan. Nanti kok mau mencari apa, bagaimana caranya? Ibu Bapak buka di internet, karu ketik saja, gitu ya. A besar, P besar, A besar. Apa? Ya, Asosiasi Pedagogi Amerika. Itu yang dipakai misalnya dunia. Itu begitu Ibu Bapak ketik, diklik itu, nanti akan muncul pedoman-pedoman itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya sambil melihat teman-teman yang mau masuk. Halo Pak Irwan, apa sudah ada di sini Pak Irwan? Halo Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Ya, belum ya Pak Irwan ya. Baik. Ya, halo, oh ya Bu. sudah. Oke. Baik Pak Irwan sudah ada di ruangan ya. Saya Ya, dibantu melihatkan admitnya aja. Ya, di co-host. Oh ya, oke, sebentar Pak Irwan. Oh ya, Pak Irwan belum saya co-host. Oke. Pak Irwan yang pakai dua laptop. ini ya. Ya, enggak pakai laptop dulu. Oh ya, oke. Bentar ya Ibu Bapak ya. Pak Irwan 2. Oh. Sudah Pak Irwan co-hostnya sudah ya? Oke. Baik. Saya lanjutkan lagi ini tadi kembali ke bab 2 ya. Di bab 2 Ibu Bapak. Nah, masih kembali di bab 2. Nah, nanti bila Ibu dan Bapak itu sudah memiliki, nah ini kebanyakan lagi. Nah, balik ke sini. Bila Ibu dan Bapak itu sudah memiliki kemampuan mengakses dari berbagai sumber informasi, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber-sumber yang bisa kita rujuk. Itu ya. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak, ini kita sharing dulu, nanti Ibu dan Bapak bisa memberikan tanggapan. Sharingnya begini, ini kan dikatakan teori-teori, jadi di kajian teori dan kajian pustaka itu, teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian masalah. Hasil penyelesaian masalahnya itu ada di mana yang sudah Ibu Bapak tetapkan? Ada di mana? Rumusan masalah. Ada di? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Oke.
Kalau misalnya ada di rumusan masalah itu masih berupa rumusan atau hasil? Hasil rumusan. Nah, diulang lagi ya. Rumusan masalah itu masih berupa rumusan atau hasil penyelesaian masalah? Hasil rumusan yang akan diselesaikan nanti. Ya, hasil rumusan ya. Rumusan yang akan diselesaikan. Kok begitu Ya. sudah hasil apa belum? Belum. Belum, baik. Nah, kalau begitu tidak di bagian itu. Kita cek lagi. Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil. Kok begitu ini ada di mana ini nanti? Oh, di bab pembahasan berarti ya? Nah, berada di bab pembahasan. Itu ya caranya nanti ya. Berarti nanti ketika akan memberikan pembahasan, kita butuh rujukan-rujukan tadi. Baik itu kajian teori maupun kajian pustaka. Jadi dua hal ini itu dibutuhkan Ibu dan Bapak. Jadi yang dimaksud di sini ada kajian teori garis miring, kajian pustaka, itu bisa dimaknai kajian teori dan atau kajian pustaka. Jadi bisa salah satu, bisa kedua-duanya. Tapi kalau pengalaman saya Ibu dan Bapak di dalam menulis itu, keduanya itu saya butuhkan. Sehingga seringkali dua-duanya itu saya tulis. Kajian teori, garis miring, kajian pustaka. Karena di dalamnya itu selain landasan teori, juga ada saya sandingkan dengan temuan-temuan dari peneliti terdahulu. Dari hasil best practice terdahulu. Ya, kembali ke poin yang di sini. Teori yang digunakan untuk menganalisis. Selain itu pasti kita dapatkan di bab 4, pada saat kita mengikuti pelatihan best practice di hari pertama, ini bisa kita prediksikan di bagian mana Ibu dan Bapak? Boleh di-unmute, teman-teman bisa boleh berdiskusi kita. Di bagian mana kira-kira? Nah, di bagian mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ulangi Bu pertanyaannya. Saya ulang ya. Selain bab 4 ya, bab 4 kan belum kita jalankan. Belum toh? Berarti kan kita harus punya canangan dulu. Nanti teori, kajian teorinya itu yang harus saya cari apa. Lalu tinjauan pustakanya nanti yang harus saya cari itu apa saja. Penelitian-penelitian orang itu apa saja. Jadi kan harus dicanangkan sebelum masuk bab 4. Bisa dipahami maksud saya? Ya, betul. Bisa ya? Bisa. Sebelum bab 4 kan harus dicanangkan. Nah, ketika Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan pelatihan best practice ini, di hari kemarin gitu ya, kok begitu yang bisa kita canangkan, itu sudah harus bisa kita lihat di bagian mana? Di latar belakang. Di latar belakang, oke. Berarti di latar belakang itu sebenarnya kita sudah mulai tahu teori-teori mana, tinjauan pustaka mana yang nanti bakalan kita cari. Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Oke ya? Oke. Lalu, kalau tadi latar belakang masalah itu sudah kita pikirkan, teori-teori yang akan kita cari, tinjauan pustaka yang akan kita gali juga, berarti mau tidak mau, teori atau kajian pustaka tadi sebenarnya sudah tersirat di bagian mana sebelum latar belakang? Judul. Judul, pintar. Di judul. Ya, di judul toh. Berarti sebenarnya dengan menetapkan judul itu, kita sudah harus memikirkan nanti teori-teorinya yang akan menguati. Masalahnya di judul itu ada dua hal minimal, yaitu ada permasalahan dan ada tindakan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nanti disebut strategi, gitu ya. Berarti strategi yang melandasi itu teori apa? Lalu kalau misalnya kemarin contoh saya itu kan suavirtis terpropan. Dongkrak Ki digital. Berarti di situ udah kelihatan permasalahannya itu kaitannya dengan Ki digital. Ki itu singkatan karya inovatif digital. Nah, nanti
permasalahan karya inovatif digital dari mana saya katakan masalah? Guru selama work from home tidak memungkinkan menghasilkan itu jika tidak didampingi. Lalu waktu BDR-nya itu monoton karena guru tidak bisa membuat ini karya-karya digital untuk mendukung pembelajarannya. Itu kan masalah. Nah, tindakannya apa? Tadi swafirtir terprogram. Berarti nanti saya harus mencari landasan itu, landasan teorinya. Ya, supaya bisa dikatakan bahwa ini ilmiah. Kalau enggak nanti menurut penulis itu tidak bisa diakui apa nih? Bahasa mudahnya hasil dari best practice tidak bisa digeneralisasikan jika tidak didukung oleh kajian teori. Tidak bisa digeneralisasikan. Generalisasi dari sebuah teori-teori itu, dari temuan-temuan maksud saya, itu sebenarnya bahan bakunya munculnya teori baru. Berarti kalau tidak bisa digeneralisasikan, tidak akan muncul teori baru. Untuk muncul teori baru, perlu pernyataan-pernyataan itu digeneralisasikan. Untuk bisa digeneralisasikan, harus dilandasi oleh teori-teori yang relevan, yang bisa diterima akal. Begitu. Jadi secara empiris, teoritis, semuanya bisa diterima. Oke ya. Nah, kalau begitu best practice ini ilmiah, kan itu ya. Kok tidak didukung oleh kajian teori, pustaka, menjadi opini nanti. Ya kan ada karya opini ya. Ada opini, ada karya ilmiah, begitu. Nah, itu ya. Jadi itu pentingnya dari di sini dulu kira-kira ada tanggapan, ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, Sebentar, silakan Bu. Pak. Pak Eko ya? Ya. Ya, silakan Pak. Ini Bu, kita kan di samping menemukan teori-teori atau pendapat para ahli, kemudian hasil penelitian yang bagus, kita juga mendapatkan ini Bu, semacam peraturan menteri gitu Bu ya, Permendikbud, kemudian peraturan pemerintah. Nah, hal-hal semacam itu kita bisa masukkan ke dalam kerangka yang mana nih Bu? Apa itu teori atau tinjauan pustaka untuk Permendikbud, PP, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan apa ini peraturan-peraturan, di peraturan itu sebenarnya muncul itu dari teori-teori sebenarnya. Berarti sebenarnya peraturan itu sudah operasionalnya dari teori, mungkin juga sudah operasionalnya dari rangkaian-rangkaian hasil-hasil penelitian. Berarti termasuk mana? Silahkan itu bisa masuk keduanya. Ya. Makanya di dalam penulisan rujukan, daftar rujukan, itu peraturan-peraturan itu ditulis. Karena itu juga sebagai sumber yang memperkuat mengapa kita melakukan itu. Walaupun itu tidak terkait dengan vulgar teori, tapi sudah operasionalnya dari teori yang ada, yang membantu, menuntun, mengatur penerapan teori menjadi aplikatif dalam bentuk peraturan-peraturan. Begitu, Pak. Ya, satu lagi, Bu. Ya. Nah, ketika misalkan kita membuat sebuah best practice, tapi orang lain itu belum pernah menulis, gitu kan? Orang lain belum pernah menulis, kemudian penelitian orang lain pun belum pernah. Ya. Nah, kita hanya mencantolkan pada teori saja, tidak mencantolkan ke dalam kajian pustaka. Ya. Nah, bagaimana? Karena mungkin saking aslinya penelitian kita menurut versi kita, itu kan kita susah mencari rujukan penelitian terdahulunya. Itu Bu, bagaimana? Bu Nini, terima kasih. Oke. Teman-teman bisa memahami pertanyaannya Pak Eko ya. Pertanyaannya bagus. Jadi begini, yang namanya masa pandemi COVID-21, COVID-19 ya. Bukan doa untuk sampai 2021 ya. COVID-19 yang perlu kita pikirkan gini, COVID itu pernah terjadi belum? Belum. Belum ya. Berarti kalau belum, kan ini juga kali pertama sama sekali. Ya. Ini kan anggap sebagai dunia baru.
Kalau dunia baru itu seperti penciptaan ya. Menciptakan itu sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Nah, pertanyaannya Pak Eko, bagaimana mencari tinjauan pustaka? Caranya begini. Misal ya, saya tadi memberikan judul saya itu kan karya ilmiah digital. Ya, toh? Pertanyaannya begini. Kira-kira kalau itu hasilnya berupa karya ilmiah digital, apakah memang kemarin-kemarin itu belum pernah ada yang namanya karya inovatif digital? Ada. Ada, oke. Kalau ada, sama persis dengan judul saya enggak? Mungkin kalau yang punya Ibu kan dimaksudkan pada masa pandemi ya. Inovatifnya pada masa pandemi. Tapi kalau karya ilmiah digital kan secara umum udah pernah ada. Ada, oke. Ya. Oke, Pak. Nah, ini nanti nyambungnya kepada yang Bapak pikirkan. Jadi kan itu sebelumnya itu ada, tapi nggak sama persis. Nggak sama, ya. Nggak sama persis, ya. Nah, Betul. ketika tidak sama persis, maka Ibu Bapak nanti akan membunyikan hal ini selaras, hal ini relevan dengan temuan yang disampaikan oleh Eko 2020. Atau karena sebelumnya Eko 2010. Jadi tidak sama persis, tapi ada kemiripan, mungkin kemiripan terkait strategi penyelesaiannya, atau mungkin mirip hasilnya. Jadi mirip, nggak sama persis. Oke ya. Terus misalnya lagi, saya contohkan gini. Ada judul gini, WA Jitu ya, media digital bermutu. Ini ngarang saja, ngarang spontan. WA Jitu, media digital bermutu. Pertanyaan saya begini. Teori yang melandasi temuan tadi, temuannya itu kan WA Jitu ya. Bukan temuan sebenarnya, itu strateginya. Kira-kira yang melandasi terkait dengan WA Jitu itu kira-kira apa Ibu Bapak? Jadi perlunya sebuah alat komunikasi yang lebih... Betul. Berarti komunikasi ya. Berarti nanti teori yang akan kita cari itu adalah teori-teori komunikasi. Ya, berarti nggak akan menemukan yang namanya konsep WA. Konsep WA Jitu nggak ada. Yang ada adalah teori yang melandasi tentang esensi dari WA tadi. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, terus berikutnya. Tadi kan media digital bermutu. Ya toh? Atau media digital mantul. Nah, udah terserah gitu ya. Nah, sekarang ini nanti kan hasilnya itu berupa media digital. Teori yang melandasi kira-kira apa? Teori tentang media pembelajaran. Nah, oke. Berarti teori tentang media pembelajaran. Berarti nanti di bab 2 itu akan yang dibahas tentang strategi komunikasi misalnya. Yang kedua, media pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi itu umum yang melandasi media digital tadi. Bagaimana? Ada gambaran ya? Itu ya Pak Eko? Ya, siap. Lalu berikutnya, kalau itu nanti dibawa ke bab 4. Bab 4 berarti kan sudah harus mencari landasan-landasan gitu ya, yang tadi sudah dikaji di bab 2, tapi disandingkan dengan tinjauan pustaka. Kan begitu toh? Kan itu harus dianalisis temuan-temuannya. Kalau tadi WA Jitu, media digital bermutu, itu hasilnya dari penyelesaian masalah itu berupa apa? Halo Ibu Bapak? Gimana Bu? Saya ulang. Yeah. Judulnya WA Jitu, media pembelajaran bermutu. Itu kan judul yang bagus, yang menarik. Yeah. Masalahnya apa? Jadi masalahnya perlu menggunakan apa gitu supaya dari judul itu permasalahan yang mau diselesaikan apa?
Media pembelajaran. Media. Oke. Media. Oke, sip. Media ya. Media digital tadi ya. Yang bermutu. Oke. Media digital kan ya masalahnya. Ya, media digital. Gitu. Masalah khususnya itu. Masalah umumnya media. Media. Gitu. Ya. Coba teman-teman yang masih di ruangannya rame, di rumahnya sendiri-sendiri di mute dulu. Nomor ini diganti setiap ada event ya. Jadi Bentar. Pak Irwan tolong dibantu yang sedang bocor suaranya itu sopo. ini, lalu Bapak Ibu klik join. Tetangganya rame ya. Iya. Masukkan nomor passwordnya biasanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi di setiap kegiatan mungkin saja passwordnya Sopo ya itu ya? Ya. Mudah-mudahan sudah hilang. Oke. Saya ulang hilang. tadi sampai apa tadi? Lupa nih. Sampai ke ini masalah apa? Oke. Permasalahan ya. Oke. Ya, permasalahan. Masalah yang mau diselesaikan tadi apa? Media. Media ya. Ya. Khususnya media digital ya. Masalahnya Ya. juga. Pertanyaan Ya. saya berikutnya. Strateginya apa? Strategi Strateginya ya, menyelesaikan masalah apa? membuat media, menyusun media. Media digital. Judul saya tadi apa? WA itu media pembelajaran bermutu. Media Oh, jitu. berarti membuat WA ya? Ajit. Nah, oke. Kalau gitu diulang Nah, lagi. Strategi menyelesaikan masalah itu apa? WA. WA tadi. WA-nya. WA jitu tadi. Ya, WA itu Saya ulang ya. strateginya. WA jitu tadi dah. Masalahnya apa tadi? Ya, digital. Media digital. Media digital. Media digital ya. masalah. Nah, Ya. pertanyaan berikutnya. Dari masalah yang diselesaikan, ya, menggunakan strategi WA jitu, hasilnya apa? Pembelajarannya Bermutu. Pembelajaran bermutu menghasilkan pembelajaran bermutu. Pembelajaran bermutu itu dampak dari ini apa hasil dari best practice-nya? Hasilnya. dampak ya. Dampak itu. Dampak. Yang saya Dampak. tanyakan, judul tadi, hasilnya apa? Media pembelajaran bermutu. Nah, oke, diulang lagi. Pak Iko tadi. Dapat Diulang lagi, menggunakan Pak. media. Hasilnya apa? Dapat Media yang Hasilnya apa dari judul tadi? Gurunya mahir mengoperasikan media WA. WA. Gurunya mahir menghanu WA itu yang tujuannya WA, itu tapi apa media. tujuannya? Media tujuannya. media digital. Media digital. Kok begitu Media hasilnya digital. apa? Hasilnya dia berupa media digital, Bu, yang Heeh. bermutu. Ya, diulang lagi Pak Eko. Hasilnya apa? Hasilnya adalah media digital yang bermutu. Nah, oke, stop ya. Nah, Ya. semuanya harus satu pemahaman dulu. Kalau itu sudah mengerti betul, Ibu Bapak nanti sudah nggak bertanya-tanya lagi. Judul ini masalahnya apa, hasilnya apa, caranya apa, udah nggak tanya. Saya ulang. Judulnya WA jitu, WA itu media digital pembelajaran Digital bermutu. bermutu. Ya. Masalah yang akan diselesaikan adalah Ya, Media digital. media digital. Strategi menyelesaikannya adalah Ajitu. WA jitu. WA. dengan WA. Ajitu. Hasilnya nanti adalah Hasilnya nanti adalah media digital bermutu. Media digital bermutu. Kalau begitu, di judul itu unsurnya ada berapa tadi? 2. Ya, 3. 3. 1, Masalah. Digital. strategi penyelesaian masalah. hasil. 3, Ya. hasil. 3 hasil. Pintar. Oke? 3. Itulah Masalah, kemarin yang sudah saya antarkan bersama Pak Agus. Ada 3 hal di judul itu. Masalahnya itu tampak di situ. Strategi menyelesaikan masalah juga di situ. Hasilnya juga di situ. Dalam fungsi EPP pada masa benar. Nah, gitu ya. Jadi nanti judul saya yang spontan ini, Ibu Bapak coba pikirkan terus diterapkan untuk permasalahannya masing-masing. Jadi itu nanti enak. Akan mengerucut nanti berpikirnya. Ya. Nah, sekarang coba kita gali urut lagi ya. Ulangi lagi, Bu.
Iya, apanya yang diulangi? Permasalahan, strategi, hasil. Yang mana senang ulangan. Ya, itu pengulangan nggak apa-apa. Ini kan usia kita kolonial ya. Iya, Bu, iya benar. Oke. Usia kolonial. Ya. Judulnya tadi WA itu media digital bermutu. Media Digital bermutu. Tapi pola pikirnya kepengennya milenial. Udah ya. Dari situ bisa ditelaah. Telaahnya adalah permasalahan yang mau diselesaikan adalah media digital. Digital. Itu masalahnya. Penyelesaian strategi ya. Strategi menyelesaikan masalah itu adalah WA Jitu. Ya, hasil dari penyelesaian masalah itu adalah media digital bermutu. Puter di situ kan ya? Hasilnya, Bu, Hasilnya berupa apa? Media digital bermutu. Itu hasilnya. Sudah? Iya, Bu. Sudah paham ya? Jadi, itu bila judulnya sudah disusun oleh penulis yang sudah mengerti masalah yang mau saya selesaikan apa, strateginya apa, hasilnya nanti apa. Sehingga judulnya bisa dikupas seperti itu. Tapi kalau judulnya belum bisa dikupas seperti itu, pertanda penyusun judul belum mengerti, apa yang mau dilakukan juga belum jelas, permasalahannya apa ya belum jelas, hasilnya nanti seperti apa juga belum jelas. Harus masing-masing. Ya. Bisa bisa. Ya, ini suaranya bocor. Berisik amat. Berisik. Oke. Baik. Saya ulang. Dari penjelasan saya tadi, ya, akhirnya kan ke sini. Teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian. Hasil penyelesaiannya tadi apa? Hasil media digital bermutu. Media digital bermutu. Berarti cari teori-teori ya yang melandasi tentang media pembelajaran. Tentang media digital. Itu banyak. Oke? Udah ya? Jadi, karena itu media yang digunakan best practice-nya tadi media. Ya. Lalu berikutnya ini. Kajian teori atau pustaka dapat berupa laporan hasil penelitian best practice terdahulu dan seterusnya. Itu ya. Apakah yang dibahas itu hanya media saja? Ataukah perlu juga yang dibahas itu WA-nya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Baik. Dua-duanya, berarti di sini ada tambahan tadi. Selain media, juga komunikasi tadi. Strategi berkomunikasi menggunakan media. Gitu? Strategi berkomunikasi menggunakan media. Lalu, tentang media pembelajaran. Mengerucut lagi media digital. Setidaknya itu teori yang dicari. Dicari di mana? Di buku-buku elektronik, di internet silahkan. Ya, ini berarti juga, kenapa? Tinjauan pustaka ini berarti terpisah ya, Bun, dari teori. Tinjauan pustaka ini kadang bisa saja menyatu, kadang juga terpisah sesuai kebutuhan dari yang dijabarkan. Contoh gini, media ya, menurut Nini, kurung 2020, media digital adalah
seperangkat alat yang berupa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membaca kode umum. Misalnya begitu. Misalnya itu ya. Misalnya menurut saya itu. Ini tadi, itu teori. Itu saya punya buku. Lalu Ibu, Bapak itu mengutip bunyi saya tadi. Bahwa yang dimaksud digital itu adalah seperangkat alat berupa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca pernyataan umum misalnya gitu. Ada. Lalu berikutnya, dari kegiatan yang dilakukan ini menghasilkan sebanyak 20 media digital melalui kegiatan pembimbingan dan pelatihan. Itu temuannya siapa? Bu Nini. Temuannya Bu Nini. Lalu saya melanjutkan. Temuan ini selaras dengan hasil yang dilakukan oleh Irwan 2019 yang menyatakan bahwa guru dapat menghasilkan media bila mana ada pendampingan melalui pelatihan. Itu tinjauan pustaka apa teori? Pustaka. Pustaka. Bisa membedakan? Ya. Jadi yang pertama tadi, menurut Nini media adalah ini nih. Itu definisi-definisi biasanya. Itu teori. Teori ya, nah. Tinjau pustaka yang itu tadi. Itu hasil penelitian tadi. Bahwa dari kegiatan ini. Dari si Irwan tadi kan. Dari kegiatan Nini, dari kegiatan best practice ini dihasilkan berapa tadi? 20 misalnya. Ya, melalui kegiatan BIMLAB. Nah, hal ini selaras dengan Irwan 2019 yang menyatakan bahwa di Irwan tadi itu tampaknya juga melakukan kegiatan yang sama. Gitu ya. Tapi melaluinya kegiatan yang didampingi. Guru dapat menghasilkan digital melalui kegiatan pelatihan atau pendampingan pelatihan. Misalnya begitu. Berarti best practice saya itu relevan dengan best practice-nya siapa? Irwan. Nah, ini namanya Irwan tadi tinjauan pustaka. Ini yang namanya tidak plagiat. Kenapa? Posisi saya sandingkan dengan posisinya yang dikerjakan Irwan. Irwan tadi. Bisa ditangkap? Bisa ya? Terus, misalnya begini lagi. Lebih lanjut, disampaikan oleh Kristiani 2020 bahwa guru akan bekerja dengan baik apabila dilakukan pemantauan. Bisa diikuti? Bentar. Lebih lanjut, Kristiani 2020 menyatakan bahwa guru dapat meningkat kinerjanya dengan baik bila dilakukan pemantauan. Bisa diikuti pertanyaan saya, pikiran saya? Iya, Bu. Ya. Nah, ini tadi katanya siapa? Kata Kristiani. Kata Kristiani. Tidak, katanya Kristiani. Pertanyaannya, itu kira-kira teori atau tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya gini. Tinjauan pustaka oleh Kristiani tadi itu relevan dengan digitalnya ini apa enggak? Maksudnya berkaitan dengan digital apa enggak? Berkaitan. Tidak kan kalau gimana? Berkaitan apa enggak? Kalau dikait-kaitkan bisa. Sebenarnya enggak terkait,
Enggak, ini mah bicara tentang pemantauan. Enggak, Iya, ini ini kan tidak. pemantau. Pendampingan ini, Mas. Kan Pemantauan. kalau lihat sekilas kan tidak terkait, toh? Iya. Tapi bisa dikait-kaitkan. Kenapa? Karena kegiatan yang dilakukan Ninik tadi itu melalui BIMLAT. Nah, BIM ya. Oh, BIM begitu. Ya. latihan. Ngerti ya? Kalau itu BIMLAT, BIMLAT-nya itu digital. Kalau digital tidak terlepas dari pemantauan. Iya, Pak enggak? Iya. Ya, paham ya? Berarti kalau mencari tinjauan pustaka, Ibu Bapak harus punya kecerdasan lebih deh. Ya, karena harus mengait-ngaitkan. Berarti Yang harus sambung tersirat. ya, Bu. Kenapa, Enggak Bu? terpisah berarti, Bu, ya, antara kajian Ya, teori dan tinjauan betul. pustaka. Makanya di bab 2 itu ditulis kajian teori strip garis miring maksudnya. Tinjauan pustaka. Heeh. Jadi keduanya itu bisa saja ada dalam satu kalimat terjadi. Ya, bagaimana? Sudah mulai bisa ditangkap? Bisa Berbeda ya? dengan karya ilmiah penelitian ya, Bu, berarti. Semuanya sama. Karya ilmiah penelitian itu kan nanti juga harus disandingkan dengan temuan penelitian orang lain lagi. Iya, Iya. iya. Sama. Jadi cara menulis karya ilmiah apapun seperti yang saya ceritakan tadi. Ya. Ketika berpendapat itu harus juga disandingkan dengan pendapat orang lain yang relevan. Gitu. Terus misalnya lagi saya lanjutkan. Tadi kan temuannya ini ada 20 karya apa tuh media digital misalnya ya. Lalu kalimatnya disambung begini. Hal ini berbeda dengan temuan gitu ya. Maimunah 2020 yang menyatakan bahwa media digital hanya dapat dilakukan profesional oleh guru TIK. Oh, iya, iya. Bagaimana? Bisa Tinjauan ditangkap? pustaka. Masih tinjauan pustaka ya. Ini teori atau pusaka? Teori. Pustaka. Pustaka, ini pustaka. Ya, tapi pustakanya gimana? Pustakanya dia menyandingkan, tapi menyandingkan yang oposit. Tahu oposit? Berbeda. Berbeda, berlawanan. Temuan saya begini, temuan orang lain beda. Gitu ya. Lah tuh kalau ada temuan orang lain berbeda, temuan orang ini, maksud saya, temuan orang lain berbeda dengan temuan kita, maka temuan ini itu bisa melengkapi dari temuan orang lain. Oh, berarti harus menyandingkan tiga-tiganya, Bu, ya? Tergantung dari itu tadi kreativitasnya penulis. Oh, begitu. Kalau penulisnya itu kok penulisnya itu kritis, kreatif, luas, itu akan mencari banyak itu nanti. Ya, tinjauan-tinjauan pustaka itu dicari banyak. Karena akan bermain pikiran. Teman orang ini saya begini, lalu tujuannya apa ini tadi? Tujuannya adalah bahwa temuan orang itu ternyata tidak selamanya benar. Buktinya di saya tidak seperti itu. Seperti ya maksudnya? Iya, ya, Bu. Mungkin Bu, yang beda itu Bu Ninik ya, dijadikan sebagai bahan perbandingan aja Bu ya, kalau bisa. Memang kita bahan perbandingan. Ya. Terus begini, selain bahan perbandingan, kita ini kan ceritanya main kemampuan berpikir kita. Ya toh? Begitu kita itu bisa membandingkan antara temuan kita dengan temuan orang lain, nanti pasti ada kalimat lanjutan di bawahnya. Dengan demikian, kalimatnya akan nyambung. Temuan dari best practice ini sebenarnya telah memperbaiki dari temuan-temuan sebelumnya. Jadi kan ini bagus ya, akhirnya dunia itu tak selebar daun kelor, sempit banget. Ya, bisa ditangkap maksud pikiran saya. Artinya bisa, melengkapi ya Bu ya? Jadi saling melengkapi. Itu termasuknya bukan kesimpulan ya Bu? Masih berkaitan, ini tadi membahas satu topik ini aja. Kok kesimpulan nanti lain lagi. Enggak, bukan menurut pendapat penelitinya, bukan. Itu tadi bisa saja membuat kesimpulan dari berbagai
pernyataan. Iya. Bukan kesimpulan best practice ya, menyimpulkan dari berbagai Bukan, Bu. pernyataan. Iya. Oke, itu benar. Kayaknya kan ada apa ini? Dulu kalau di waktu kuliah ada premis mayor, minor gitu ya. Yang begitu-begitu. Saya latar belakangnya biologi nggak begitu apa dengan mayor minor, tapi logika berpikir saja yang kita pakai. Ya, logika berpikir dan jam terbang menulis. Ya, Biasanya maksudnya kalau gini, Bun. Nah, gimana? Punten, Bun. Ini kan sudah dari teori sudah terdapat nih. Terus dari kajian pustaka sudah disambungkan. Nah, berarti yang terakhir kita menyimpulkan dari teori dan kajian pustaka, tinjauan pustaka. Ya, baiknya kalimatnya itu dibawa utuh. Kalau misalnya dari teori dengan pustaka masih ada kalimat yang gantung, harus dibuat keputusan makna dari dua hal tadi. Buat keputusan itu simpulan dari kalimat yang menjejerkan dua fakta tadi. Oke? Itu ya. Nah, ya sekarang kalau ada yang di-sharingkan, ditanyakan, silahkan. Ini suara burung ini. Sekali lagi terhadap Berarti gini, Bun ya, nanti ketika kajian pustaka kajian teori dan kajian pustaka itu tidak terpisah judulnya. Jadi pembahasannya lanjut aja, kita mulai dari kajian teori, dilanjutkan dengan isinya dalam tinjauan pustaka, kemudian terakhirnya kita merangkum dari semua yang kita tulis di atas. Nah, itu bila dalam membuat sebuah alinea-alinea, ya. Alinea-alinea yang ada di dalam bab 2. Ya toh? Jadi kan gini ya, setiap alinea itu kan ada pokok pikiran. Setelah pokok pikiran, ada penjelasan dari pokok pikiran, biasanya di kalimat terakhir dari pokok pikiran, itu menyimpulkan, kan gitu ya. Menyimpulkan dari pokok pikiran tadi. Nah itu silakan. Jadi itulah kenapa alasannya Ibu dan Bapak menulis itu keterampilan. Kalau ini tidak dilatih, apa ini? Teknik ini tadi, Ibu Bapak akan mencari teknik kemanapun yang saya ceritakan tidak akan ketemu. Di buku teori manapun tidak ketemu. Tapi yang ini tadi saya sampaikan karena apa? Dari pengalaman tadi. Pengalaman menulis, kendala-kendala, itu sudah dilalui banyak. Sehingga bisa bercerita kronologisnya ditangkap oleh orang ketika menggabungkan antara teori, kajian pustaka, tinjauan pustaka, menjadi sebuah kalimat yang pokok pikirannya utuh. Bisa ditangkap orang. Ada batasannya nggak, Bu, untuk kajian teorinya itu? Nah, kalau batasannya tentunya tidak. Terserah kita. Yang jelas tergantung dari keinginan kita untuk menddalamkan, gitu ya, dalam menelaah itu tadi. Kalau kedalaman, itu ya pasti akan semakin banyak. Ya. Kalau ada pada batasan minimal 2 atau 3 gitu. Oke ya, baik. Kira-kira ada pertanyaan, silahkan ayo sharing. Bu Nini. Ya, siapa ini? Bu Nini mau tanya. Ya, silakan Bu. Ya, yang kemarin itu kan judulnya itu ada upaya. Pernah saya dengar upaya itu untuk pakai sampai untuk bab 3 proposal katanya. Kalau sampai hasil itu dihilangkan upayanya. Gimana itu Bu Nini? Katanya siapa? Pernah ikut pelatihan. Di mana? Di Sumsel, Sumatera Selatan. Oh, kasus beda lagi berarti ya? Kalau ada kata upaya, itu untuk itu pasti proposal katanya. PPK. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar saja. Nggih, Bu Ani. Halo, nggih. Oh iya. New normal. Iya. 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 Si online no ya, kayak gimana? Oke.
Oke. Ya wis. Oke, siap. Oke, siap. Nanti tak buat ya, nggih, Bun. Nggih. Yo, diulang, mohon maaf ya. Apa tadi? Sampai apa tadi? Ya, apa ya? ini Upaya. masalah Upaya ya. Oke, baik. Bu Maria Ulfa ya? Ya. Ya, begini Bu Maria Ulfa untuk teman-teman. Kalau ada kata upaya ya, pasti nanti lanjutannya itu upaya meningkatkan. Iya. Ya toh? Kalau itu ada upaya meningkatkan, itu pasti kaitannya dengan judul PTS, kalau di kita, atau PTK itu di guru. Ya. Jadi itu judul PTK. Jadi upaya meningkatkan itu sama dengan peningkatan. Jadi ada upaya meningkatkan titik-titik, menggunakan titik-titik, itu pasti PTS, PTK. Tapi bisa saja kata upaya meningkatkan itu digabung menjadi peningkatan. Peningkatan titik-titik, menggunakan titik-titik, itu pasti judulnya PTK, PTS tadi. Itu ya. Jadi, itu Ibu. Lalu, kaitannya masih nyambung lagi, kaitannya dengan upaya yang Ibu sampaikan sampai dengan bab 3, nah itu pasti alur berpikirnya PTS, Bu. Di PTS itu, menyusun proposal, itu kan bab 1, 2, 3. Ya, itu. Jadi mungkin sambil di ruang ini kita clear-kan ya. Kita clear-kan hasil-hasil pelatihan di luar, kita ambil kronologis berpikirnya yang tepat. Ya. Terima kasih Bu Nini. Oke. Silahkan Ibu dan Bapak kalau ada pertanyaan lagi, konfirmasi juga boleh. Tapi jangan lupa fokus kita hari ini sampai bab 2. Ya, fokus kita sampai hari ini. Ada lagi? Bu, sekali lagi Bu ya. Oh, boleh. Siapa ini? Jika kita mendapatkan ada sumber tadi tuh yang satu dengan yang lain konfrontir ya. Satu dengan yang lain konfrontir, sedangkan dua nama tokoh itu atau yang kita kenal pemilik teori itu dua-duanya kuat gitu Bu. Apa kita bisa milih salah satu atau dua-duanya masuk? Oke Pak, suaranya masih bocor. Ya, gini. Misalnya ada 2 teori atau ada 2 tinjauan pusaka, apa maksud saya? Misalnya ada 2 teori, 2 tinjauan pusaka yang sama-sama kuatnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, misalnya yang teori ya, media menurut Kristiani 2020 adalah ini. Hal ini diperkuat oleh teori yang menyatakan bahwa itu Pak. Jadi di ini aja ya, digabung aja nggak apa-apa sekalian ya? Digabung, nggak apa-apa. Dirangkum berarti ya Bu? Termasuk juga waktu tinjauan pusaka. Titik-titik menyatakan hal ini selaras dengan. Disejajarkan berarti ya Bu ya? Disejajarkan. Jadi mainnya itu diselaraskan, disejajarkan, relevan dengan, hari ini berbeda dengan temuan ini, namun demikian ini dikuatkan oleh, nah gitu. Itu biasanya kita temukan di bab 4. Bab 2 juga. Karena bab 2 itu kajian teori. Nanti itu dipakai untuk membahas di bab 4. Nah, oke ya. Nah, cara-cara seperti ini, Bu dan Bapak, kalau kita tidak berada di ruang ini, tidak akan sampai kita memikirkan itu, gitu. Berarti begini, Bun. Gimana? Maaf. Yang teori tadi yang dari bab 2 dipakai lagi di bab 4, ditulis lagi berarti. Dengan bahasa yang berbeda. Iya, kesimpulannya saja. Dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya misalnya seperti yang diungkapkan oleh, kan gitu ya. Jadi seperti mengulang kembali. Seperti yang diungkapkan oleh ini bahwa ini. Jadi sebenarnya main kata-kata kita ini. Oh, teori utuhnya tidak ditampilkan. Itu main kata-kata. Bu Nini, nggak apa-apa ya, diskusi aja saya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Sambil mengisi ini aja. Ya. Jadi Bu Nini begini, kita kan sekarang kalau bahas COVID
situasi era COVID-19 itu kan rujukannya hampir internet ya Bu ya. Ya. Banyaknya dari situ karena buku-buku karangan tentang itu kan hampir Belum jarang. ada. Sekarang belum. Ya, belum Dari ada. saya, itu saya pernah mendengar bahwa kualitas atau konten kualitas dari internet itu katanya karena dia kategori maya ya Bu ya, kategori sumber maya, maka dia dianggap relatif rendah gitu jika dibanding dengan jurnal, buku gitu Bu ya, atau karya-karya hasil penelitian lainnya. Bagaimana tuh Bu? Sementara kita perlu itu yang namanya sumber dari internet sekarang itu. Oke. Gitu, Bu. Win-win solusinya begini. Karya kita ini itu sebenarnya tergantung peruntukannya. Kalau karya kita itu disusun untuk pertanggungjawaban kualifikasi akademik sehingga bisa mendapat gelar akademik, maka semuanya harus akademik tinggi. Ya, jadi di kampus untuk menuju ke S1, S2, S3 itu harus benar-benar terindeks, terakui. Kalau di S3 misalnya, artikel apa-apa itu harus terindeks. Jurnalnya, jurnal internasional, terindeks Scopus, dan lain-lain. Tapi untuk pertanggungjawaban profesional kita, Ibu Bapak silahkan mengutip itu dengan catatan menuliskan rujukannya. Misal, di internet ya. Di internet itu dituliskan HTTP-nya, dan jangan lupa diakses. Tanggal sekian ini. Ya, itu ya, itu untuk tanggung jawab profesional. Begitu Pak. Oke. Ya, jadi pada level untuk penulisan kita best practice, jadi bisa kita dapat menggunakan itu ya, asal sumbernya diakses, dan sebagainya gitu ya. Supaya tidak plagiat tadi. Ada soal yang terkait materi. Oke ya. Ini ya. Sudah ada wawasan lebih bagus nih ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya? Gimana? Ini Bu Nini, saya mau tanya. Silakan Bu. Untuk kita cari buku-buku referensi digital, alamatnya kemana ya? Saya itu kesusahan gitu. Ya. Kalau sekarang ini di internet itu dengan dunia maya yang semakin kita butuhkan itu sebenarnya dengan ngeklik judul menulis ya, ngetik judul itu aja udah keluar banyak. Banyak ya. Strategi komunikasi. Strategi komunikasi, Ibu akan mencari jurnal misalnya. Ketik aja strategi komunikasi jurnal internasional udah ketemu. Kalau itu jurnal internasional. Banyak, Bu. Jadi nggak usah khawatir lagi yang sekarang ini. Banyak, pasti banyak. Terus yang saya lakukan itu, Ibu Bapak biasanya, begitu saya sudah ada cantolan pikiran, nanti tinjauan pustaka yang mau saya cari apa saja, itu sudah saya pegang dulu dalam pikiran itu. Lalu nanti satu persatu tiap hari saya download jurnal. Misalnya, jurnal yang saya cari itu adalah misalnya jurnal mutu guru misalnya, atau mutu kinerja guru, atau budaya mutu misalnya. Jurnal, saya ketik, keluar banyak toh. Lalu, pertama yang saya lakukan adalah memaknai di bagian abstrak, itu ada kesimpulan. Ya. Jadi, di setiap jurnal itu, di abstrak itu ada kesimpulan. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan nanti saya buat catatan sendiri, alamat jurnalnya, volume apa, itu karena ada ketentuan Ibu dan Bapak. Merujuk jurnal itu ada ketentuan. Huruf miring, titik koma, kurung kurawal itu ada ketentuan. Itu saya tulis dulu, lalu kesimpulan jurnal saya tulis. Nah, kenapa kesimpulan jurnal saya tulis? Karena nanti mau saya pakai untuk menyandingkan temuan saya. Masih ingat tadi? Temuan dari best practice ini sebanyak 20 digital. Menurut hasil temuan dari penelitian ini bahwa digital itu dapat dilakukan, itu dari kesimpulan. Kesimpulannya siapa? Kesimpulan jurnal penelitian tadi. Gimana? Bisa tertangkap?
Bisa ya? Nah, kan Bu Masrura ada pertanyaan lagi? Ya, suaranya masih di mute. Silakan yang bertanya bisa meng-unmute sendiri. Oke? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah ya? Bu Nini, bertanya sebentar. Oh ya. Masih penasaran dengan latar belakang masalah, Bu Nini ya? Dia kan di latar belakang masalah itu kan banyak alinea. Biar kelihatan luas, tidak kita langsung sebagian besar itu seharusnya yang kita tuliskan alinea pertama itu dasarnya apa? Tujuan, apa dasar? Oke. Isi alinea itu sebaiknya. Oke. Ibu Bapak sudah mencoba ambil pointers-pointersnya dari LK belum? Sudah. Sudah, Bu. Nah, ya. Nanti alinea-alineanya dari itu. Oh. Ya. Ya, jadi kemarin kan ada 1.2, 1.3 kan gitu ya. 1.4 itu bagian latar belakang. Nah, kemarin oleh Prof. Tri itu diminta minimal 5. Itu tujuannya membantu Ibu dan Bapak mengatur alur berpikirnya. 1 itu pointers pertama. 2 pointers ketiga. Nah, itu kembangkan menjadi sebagai pokok pikiran. Kembangkan, diketik. Yang pandai berbicara itu belum tentu pandai tulisannya. Ya, dan sebaliknya. Malah yang diem. Dan sebaliknya kan ya. Gimana? Ini yang sering saya baca kan biasanya pertama kali itu berdasarkan peraturan menteri misalnya. Permendikbud. Apa harus begitu maksud saya? Begini. Pointersnya kemarin ya, kembalinya pada LK 12, 13, 14 ya. Itu coba Ibu Bapak mulai menata urutan mana yang baiknya ditampilkan dulu. Ya toh? Saran saya, buat seperti segitiga, atas menuju ke bawah mengerucut. Jadi yang alinea pertama itu yang umum dulu. Menuju ke bawah, sampai paling bawah itu menukik pada permasalahan yang ada di judul itu. Ya, jadi dari umum menuju ke khusus. Itu lebih mudah. Sudah yang Ibu sampaikan biasanya menurut undang-undang ini itu karena berangkat dari umum ke khusus. Iya. Gitu ya. Walaupun tidak semuanya ada yang memilih dari umum ke khusus. Ada yang dari khusus ke umum. Alasannya masalah yang utama itu ditampilkan dulu di awal, baru nanti secara umum kenapa itu dilakukan begitu. Tergantung Ibu dan Bapak pilih yang mana. Ya. Tapi yang jelas begini Ibu dan Bapak, kalau saya menyarankan 1.2 itu kan permasalahan yang Ibu Bapak masalahkan ya. Benar. Permasalahan yang dipermasalahkan loh. Kan itu sebenarnya belum tentu masalah juga, tapi yang diangkat sebagai permasalahan itu gitu. Nah, berarti itu berangkatnya itu dari masalah, gitu ya. Itu juga tidak apa-apa. Lalu didukung oleh dasar-dasar teorinya, itu yang tadi pustaka dan tinjauan itu boleh masuk ke alinea itu di kalimat Ibu Bapak. Ya. Lalu nanti dimasukkan mulai menuju ke data empiriknya, data pendukungnya. Misalnya masalahnya BDR, tidak efektif. Sampaikan saja dari angket yang diberikan kepada sekolah binaan, ditemukan bahwa tanggapan siswa 50% lebih itu BDR tidak jalan. Misalnya begitu. Itu berarti faktual yang dilengkapi dengan data. Ya, kok begitu best practice itu ya memang ilmiah ya. Kan harus ada teorinya, harus ada pustakanya, begitu. Ya, itu ya boleh segitiga yang luas ke mengerucut ke ya, yang umum itu tidak apa-apa. Diikuti dengan gaya pikirannya Ibu dan Bapak. Orang itu punya gaya masing-masing.
Ada yang lebih leluasa ketika berbicara faktual dulu. Lalu dibawa kepada yang umum. Ada yang suka yang umum dulu aja karena itu teorinya. Teorinya baru nanti mengerucut sehingga nanti memudahkan merumuskan masalah. Ada alasan juga yang bisa diterima akal. Karena kalau mengerucutnya itu seginya itu luas, terus mengerucut ke bawah kecil, maka di bagian yang mengecil itu nyambung ke rumusan masalah. Ya, ya. Jadi ada alur berpikir. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Bu Nini mau nanya, Bu Nini. Ya, silakan Pak Safrianto. Untuk kajian teori sama kajian pustaka ada batasannya nggak, Bu Nini? Misalkan banyaknya harus berapa gitu atau nggak usah dibatasi, paling sedikit berapa nggak dibatasi ya? Ya, yang jelas tingkat ya, mungkin gini, orang itu kan bisa melihat gini ya, ini tulisan seorang profesor dan ini tulisannya bukan profesor, kan kelihatan ya? Gitu? Yang profesor kan detail. Nah, kenapa detail? Karena teorinya tuh banyak itu dimasukkan. Tinjauan pustaka semua itu dikait-kaitkan, dihubungkan, diposisikan, direlevansikan di ini. Tergantung dari penulis awalnya itu seperti apa kondisinya. Oh iya, iya. Pengalamannya banyak, Pak Safri. Tergantung jam terbang. Banyak-banyak pusing, Pak. Jam terbang. Terus menulis itu tidak mudah, Ibu dan Bapak. Yang mudah itu bercerita begini. Iya, benar. Nanti udah menulis, utamanya menulis di bab latar belakang itu yang paling sulit. Tapi karena sulit itulah, dari teman-teman APSI ini berinisiatif diberi pointersnya di 1.2, 1.4, urutkan pikirannya. Kalau diurutkan itu enak nanti. Ya, oke? Nah, kalau satu lagi boleh? Oh ya, boleh ya. Bu Nini, kemarin saya tertarik ya sampaikan oleh Ibu maupun Prof bahwa salah satu syarat kriteria atau apa namanya best practice itu antaranya lestari ya Bu ya? Oh ya. Practice itu harus lestari. Nah, coba kita kaitkan best practice lestari dengan teori dan kajian pustaka, maksudnya gimana tuh Bu? Oh ya, kalau kita begini. Misalnya ya tadi media ya. Ya. Judulnya kan media. Pertanyaan saya begini, kegiatan yang berkenaan dengan mendampingi guru untuk menghasilkan media digital, itu hanya sifatnya kontemporer saat ini, ataukah bisa selamanya? Bisa selamanya, Bu. Ya, kok begitu tuh lestari. Nah, lalu berikutnya, strategi berkomunikasi, apakah hanya lewat WA saja? Tidak. Yang lain. Berarti strategi komunikasinya itu lestari. Tapi kali ini inovasinya itu ada di WA Jitu tadi. Berarti WA Jitu itu adalah kreasinya. Tapi strategi komunikasi itu sifatnya lestari. Tidak hanya saat ini saja, tidak hanya pada saat best practice saja, tapi itu memang terus-menerus digunakan sebagai program pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Begitu, Pak. Ada lagi? Ada, Bu. Iya, silakan. Untuk best practice ini apa ada ketentuan misalnya presentasenya, pendahuluan misalnya kan 40 halaman ya Bu. Pendahuluan misalnya sekian halaman, bagian isinya sekian, bagian itu sekian. Ada ketentuan itu enggak? Itu yang satu. Ya. Pertanyaannya itu dulu ya. Oke, baik. Ibu dan Bapak sebenarnya di pendahuluan itu tuh esensinya 3 hal kemarin itu. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Esensinya itu sebenarnya. Nah, sekarang mau dikembangkan itu lebih dari alinea ataukah hanya 3 alinea, itu tergantung dari kemampuan penulisnya. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada ketentuan sekian persen. Tapi ketika Ibu dan Bapak itu akan memperoleh gelar akademik, jadi di perguruan tinggi, itu ada ketentuan. Saya dulu, waktu disertasi, itu pembimbing saya memberikan ketentuan. Gimana ketentuannya? Ketentuannya di latar belakang tidak boleh melebihi 7 halaman. Begitu waktu untuk memperoleh gelar akademik S3 dulu. Nah, ini berbeda. Ya, gitu ya, Bu ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Sudah, enggak ada. Jika tidak ada, Ibu dan Bapak mencoba dulu, mulai dari judul, urutkan sampai bab 2-nya, nanti yang sudah selesai kita presentasikan di sini, saya cermati, saya bantu untuk menatakan. Itu ya. Semakin banyak yang bisa saya tatakan, semakin untung dari sisi Ibu Bapak itu lebih banyak. Itu ya. Ya, oke, silakan. Saya sambil menunggu Ibu dan Bapak bekerja. Tapi kalau ada pertanyaan juga dipersilahkan. Berarti kita ke LK dulu ya, Bu? Mengurutkan ya. Mulai Masuk dari LK dulu. judulnya, supaya saya mudah memantau begitu. Ya, artinya gini, kita masuk ke LK yang kemarin dulu gitu. Yang kemarin dari pendahuluan, terus kemudian bab teori, sekarang sampai kan. bab 2 ya, sampai ya. tunjangan pustaka. Oke. Siap. Bu Nenek. Ya. Saya minta tolong share kembali LK yang kemarin. Saya tidak mengikuti kemarin dari jam 2 itu. Teman-teman sudah ada yang memiliki LK kemarin? Sudah. Sudah. Makasih. Saling membantu share screen. Coba. Saling membantu dikirim di chat. Bisa toh? Coba. Kirim ke file. Ya, makasih.